Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Papa, Mama, dan Bapak Ibu pembelajar hebat sahabat Aurika. 1 bulan live di Instagram dalam rangka Hari Pendengaran 2022 dengan tema Melihat Anak Secara Holistik. Di tanggal 8 Maret 2022 mengambil subtema Mengenal Aurika Lebih Dalam. Ya, dengan narasumber kita adalah Bunda Lilis yang dengan nama panjangnya Sulis Setiawati Ningsih. Kenalan yuk sama narasumber kali ini. Di pekan yang kedua ini dalam acara ngutip kali ini dalam rangka Hari Pendengaran kita bisa berkenalan dengan Bunda Lilis. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Aurika dengan masa mengajar di TK Aurika kurang lebih 11 tahun. Tentunya beliau mempunyai banyak pengalaman. Beliau juga aktif di organisasi Pokja Bunda PAUD Kecamatan dan Pokja PI Surabaya dan menjadi Bendahara Forum PAUD Inklusi Jatim, lulusan Teknik Kimia UPN, veteran jurusan Teknik Kimia dan Universitas Negeri Terbuka jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Selamat pagi Bunda Lilis, selamat datang. Selamat pagi Bunda Heni. Ya Bunda Heni, terima kasih. Ya, hari ini kita mau membahas tentang halo. Ya, halo. Ini kita serahkan ke narasumber kita ya. Bunda Lilis, kita hari ini mau menerangkan tentang inklusi di Aurika ya. Betul sekali Bunda Heni. Ya, monggo dipersilahkan untuk menjelaskan dulu. Tadi saya sudah menerangkan tentang profil jenengan, sekarang jenengan memperkenalkan tentang inklusi di Aurika itu seperti apa ya? Halo sahabat Aurika, dengan saya Bunda Lilis. Kali ini ngutip dalam rangka Hari Pendengaran dengan tema besarnya Melihat Anak Secara Holistik. Di sini saya mau membawakan tema dengan pendidikan inklusif di Aurika. Nah, kebetulan di sekolah kami itu sekolah inklusi yang salah satunya yang ada di Surabaya. Dan alhamdulillah sekolah kami juga termasuk sekolah piloting. Sebelum saya membahas tentang inklusif di Aurika, saya mau sedikit cerita mengenai sejarahnya Aurika. Nah, Aurika berawal dari sebuah wadah atau perkumpulan dari orang tua dengan anak-anak gangguan dengar yang didirikan di tahun 1999. Dengan berjalannya waktu dan banyak kegiatan di antara parent support yang pada waktu itu diadakan di Dr. Stomo, di tahun 2004 kemudian berdirilah Yayasan Aurika yang menampung anak dengan gangguan pendengaran, yang salah satu layanannya adalah dengan terapi auditori verbal terapi. Seiring permintaan dari para orang tua dan banyaknya kegiatan untuk menuju anak-anak yang tadinya di usia dini ya, yang waktu itu datang di Aurika waktu habilitasinya. Selanjutnya di tahun 2010 terbentuklah PPT Aurika yang waktu itu ada di Margorejo. Lalu di tahun 2012 jadilah sebuah KBTK Inklusi Aurika yang sampai sekarang dan berada tepatnya di Bendul Mersi Utara 8 nomor 8. Nah, kalau program inklusi sendiri di Aurika adalah inklusif itu sendiri yaitu ada 3 model ya. Pertama ada model kelas reguler atau kelas inklusi, terus model pull out, dan yang terakhir kelas persiapan atau kelas khusus. Itu model program inklusif yang ada di Aurika. Lalu bagaimana sih model inklusif reguler di Aurika? Nah, di model ini
di sekolah kami mengikut sertakan semua peserta didik, baik itu anak berkebutuhan khusus ataupun anak reguler, ya, dalam suatu kelas bersama, dalam suatu penggabungan dengan kapasitas 25% anak berkebutuhan khusus atau inklusi dan 75% anak reguler. Dan mereka belajar bersama-sama tanpa ada perbedaan. Itu yang di model kelas reguler atau inklusif. Lalu di model pull out seperti apa ya? Kalau di model pull out itu di sini juga ada sebuah layanan ya. Selain di kelas juga ada layanan. Di sini ada layanan ruang sumber, kelas pengayaan, calistung, dan terapi sensori. Nah, yang untuk model pull-out ini kebetulan karena di sini pada awalnya yayasan ini dengan anak gangguan pendengaran, model pull-out ini terutama banyak dikhususkan untuk anak yang gangguan pendengaran. Jadi anak-anak bersama dengan terapis menuju ke kelas sumber. Nah, di kelas sumber itu target yang kita lakukan bersama dengan guru kelas ataupun dari terapis itu sendiri ya, itu nanti anak-anak akan ada pendampingan di ruang sumber tersebut. Nah, tentunya di ruang sumber ini tidak hanya dengan peserta didik aja, ada keterlibatan dengan orang tua. Dan yang untuk kelas persiapan atau di sini bahasanya kelas khusus ya. Ini kalau di kelas persiapan, anak-anak yang nantinya akan menuju ke jenjang reguler, masuk ke model kelas reguler atau inklusif akan dipersiapkan di sini, Bunda. Nah, di sini tuh anak-anak akan dibina atau kesiapannya untuk memasuki kelas dari segi sosial emosionalnya, dari segi kepatuhannya, dan juga dari segi bahasanya. Nah, kebetulan di sini juga untuk inklusinya sendiri kan berbagai macam. Jadi di sini juga ada selain anak gangguan dengar, ada anak dengan gangguan autis dan anak dengan lambat belajar. Terus selain model program inklusi, ada juga istilahnya desain inklusif di Aurika. Kalau desain inklusi ini kita mengakomodasikan setiap hambatan anak, misalkan anak gangguan dengar, anak autis atau lambat bicara, dengan memfasilitasi untuk hambatan di setiap hambatannya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, kita harus mengembangkan di berbagai aspek di sini. Pertama, aspek tentang anak. Selanjutnya, sistem pendidikan di sini. Pendidikan di sini merdeka belajar bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak inklusi, juga keberagaman. Kita tetap memperhatikan keberagaman, aspek diskriminasi, tidak ada diskriminasi, dan sumber daya. Sumber daya di sini itu termasuk guru-guru Aurika di sini yang semuanya sangat super luar biasa dan sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang insya Allah sudah siap membersamai anak-anak di sini. Itu yang sekilas dengan program inklusif di Aurika. Nah, tentunya selain program inklusif dan juga desain inklusi di sekolah kami, juga faktor dari orang tua ya, orang tua ini sangat berpengaruh. Seperti apa kira-kira faktornya? Nah, orang tua di Aurika ini pada di setiap semester kita selalu melibatkan pada saat penyusunan program semester dan program belajar, misalkan mendatangkan orang tua sebagai guru tamu ataupun keterlibatan orang tua langsung di sesi-sesi tertentu, misalkan di kelas persiapan atau ruang sumber. Jadi kita sama-sama terintegrasi antara guru kelas, terapi, dan orang tua. Nah, itu baru bisa kita lakukan dengan baik kalau kerjasama itu bisa terjalin dengan bagus.
Seperti itu kurang lebihnya Bunda Heli. Ya, terima kasih penjelasannya Bunda Lilis. Walaupun sedikit tapi sudah mengena ya. Dalam arti di TK Aurika bukan hanya menerima anak-anak reguler saja, tapi juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan berbagai macam ya Bunda Lilis ya. Betul Mulai sekali dari Bunda Heli. iya, mulai dari gangguan pendengaran, Ya, gangguan bicaranya juga, terus slow learner ya, autis ya. dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menutup untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus di luar sana yang selain dengan gangguan pendengaran bisa masuk di TK Aurika. Ya, Bunda Lilis, tadi kan sudah diberitahukan tentang aspek pendidikan, tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu seperti apa ya Bunda? Untuk anak-anak yang inklusi ya, terutama anak-anak inklusi. Perpaduan antara anak reguler dan anak berkebutuhan khusus itu kan kebutuhan mereka beda-beda ya Bunda. Ya, minta Betul tolong sekali. dijelaskan. Nah, ini Merdeka Belajar ini ada kaitannya dengan aspek tidak ada diskriminasi juga. Nah, Merdeka Belajar itu sendiri kita sebagai pendidik ya tidak hanya kita monoton dengan panduan kurikulum yang sudah ada. Jadi kurikulum yang mau kita lakukan di Aurika ini kurikulum yang sudah sangat benar diadopsi dari kurikulum nasional. Dan untuk Merdeka Belajar itu sendiri pembelajaran berpusat pada anak yang menyenangkan. Jadi kalau kita masuk di kelas misalkan ini ya Bunda ini ya di Ya, satu kelas katakanlah di kelas TKA ya. Di situ ada anak reguler, ada anak berkebutuhan khusus dengan keberagamannya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan anak yang reguler aja dengan reguler saja, betul. ya, jadi dengan kurikulum yang sudah ada semerta-merta kita sampaikan. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita buat desain materi yang bagus, yang berpusat pada anak, yang menyenangkan, anak bisa eksploitasi ya. Jadi anak bisa istilahnya semuanya mengena, tidak hanya anak reguler, anak inklusi, dan pembelajaran itu istilahnya membuat anak senang. Jadi tidak membuat sesuatu yang sekiranya ada anak antara anak reguler dan anak inklusi kelihatan beda jauh karena bundanya ini materinya terlalu ya. Jadi terlihat kesenjangan. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita tetap mengutamakan Merdeka Belajar untuk anak-anak. Semua yang ada di kelas itu pasti mengena. Tidak ada anak yang istilahnya paling bisa ataupun paling tidak bisa. Semuanya mengena. Dengan istilah lain, bundanya membuat pendekatan di saat di dalam kelas itu tersebut. Seperti itu Bunda ini. Jadi Ya, anak-anak akan jadi merasa senang. iya, jadi istilahnya tidak ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler ya Bunda. Dalam pembelajaran pun juga materi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Betul sekali. Begitu ya Bunda Lilis ya. Ya, Ya. Jadi kalau semisal apa namanya anak-anak berkebutuhan khusus itu yang merasa didiskriminasi di sini kan sangat tidak ini ya, tidak ada ya Bunda Lilis. Insya Allah di TK Aurika itu kan bunda pandanya juga sudah lulusan yang terbaik juga semuanya di bidangnya masing-masing, dan anak berkebutuhan khusus yang mau masuk di kelas reguler kan ada ruang sumbernya juga ya Bunda Lilis ya. betul sekali Bu Nani, ada ruang sumber. Jadi dipersiapkan ya, jadi dipersiapkan dulu untuk bisa masuk di kelas reguler, baru bisa dimasukkan kelas reguler kalau memang anaknya sudah siap. Ya. Begitu ya Bunda Lilis? Atau mereka mendaftar dulu sekolah atau bagaimana Bunda Lilis? Kenapa Bu Nani? Atau mereka mendaftar dulu sekolah dulu atau bagaimana? Mereka awalnya masuk itu diapakan dulu? Di assessment atau diapakan dulu gitu ya. Jadi kan supaya orang tua di sini tahu juga ya bagaimana mungkin mau memasukkan anak reguler ataupun anak yang berkebutuhan khusus di TK Aurika itu kan
mereka tidak akan ragu lagi gitu. Ya, pada awalnya itu mereka datang ya Bunda Heni. Jadi di sekolah Aurika itu sebelum menerima anak, pada awalnya kita lakukan asesmen dulu. Jadi asesmen itu seperti screening awal ya. Jadi yang paling dasar untuk mengetahui apakah anak tersebut ada hambatan ataupun ada kebutuhan yang harus kita siapkan nanti pada saat dia mau masuk sekolah. Jadi tidak hanya anak yang sudah datang, sudah kita tahu dari dokter tumbuh kembang itu anak dengan bermasalah, dia mempunyai gangguan, tapi juga anak reguler. Kadang-kadang anak reguler juga orang-orang itu bapak ibu mereka kadang tidak paham juga pada saat anak saya baik-baik saja, ternyata di tengah jalan dia mengalami gangguan lambat belajar. Bisa jadi seperti itu Bunda nih. Jadi selain untuk mengetahui hambatan, kendala dan apa yang mau kita sampaikan pada saat diterima nanti, kita juga dari asesmen tadi kita bisa buat istilahnya program pembelajaran individu yang sangat berguna sekali untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, di mana itu bisa nanti diterapkan dan bisa menjadi target untuk para orang tua dan juga untuk catatan untuk Bunda sendiri di dalam kelas. Anak itu nantinya mau dikejar apanya, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau diremedial, seperti itu Bunda ini. Lalu dari program individu tadi juga kita nanti melakukan evaluasi. Baru kita terima atau tidak. Setelah asesmen kita terima, baru tahap selanjutnya mendaftar ke Aurika sebagai calon siswa baru. Jadi calon siswa ya Bunda ya. Oke. Tadi Bunda Lilis sempat menerangkan tentang kurikulum yang diterapkan di KBTK Aurika. Bisa tolong disebutkan ya Bunda, kurikulum apa saja? Maksudnya kurikulum apa? Karena kan di tempat di TK Aurika itu ada ada anak berkebutuhan khusus dan anak regulernya. Ya, untuk kurikulum ini kita memakai kurikulum adoptif, Bunda Heni. Jadi karena di TK Aurika itu inklusi, jadi kita tidak menggunakan kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi ini kurikulum yang sedikit beda, istilahnya luar biasa sekali ya. Nah, kurikulum adoptif ini kita adopsi dari kurikulum yang sudah ada, kurikulum nasional yang untuk saat ini kita pakai K13 yang K13. Nah, dari kurikulum itu kan dari awal anak-anak itu yang khususnya untuk anak yang inklusi berkebutuhan khusus kan sudah kita lakukan asesmen. Dari situ dari anak-anak itu nanti kita terapkan di materi. Ya, jadi di istilahnya kalau di sekolah ini di apa namanya kurikulum itu ada KI sama KD ya Bunda Nia ya. KI dan KD. Betul. KI yang sudah ada nanti diturunin sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi nggak sama dengan yang anak reguler. Nah, kayak seperti itu. Jadi anak reguler memakai kurikulum yang sudah ada, kurikulum nasional, dan sampai sekarang kita pakai, dan itu yang anak inklusi kita pakai kurikulum adoptif yang mana materinya sudah diturunin sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi kalau kita samakan jelas itu nanti hasilnya juga kurang bagus ya, karena setiap anak kan beda potensinya, ukuran anak reguler sama anak inklusi. Seperti itu Bunda Heni. Terus, jadi istilahnya dimodifikasi ya Bunda ya? Ya, dimodifikasi. Lalu di kurikulum ini juga kita ada modifikasi adaptif Bunda Heni, ada 6 ya. Ada mengenai waktu, mengenai materi, ya. Terus proses pembelajaran, terus ada istilahnya lingkungan belajar, sarpras, dan pengelolaan kelas.
Seperti itu Bunda. Bisa tolong sebutkan salah satu ya Bunda, maksudnya dalam arti modifikasi isi atau materi tadi. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang Ya, isi dan materi tadi, ya, diturunkan sedikit ya untuk anak yang berkebutuhan khusus itu, tapi tidak melenceng dari tema yang diberikan ya Bunda ya. ya. Nah, Ya, kalau materi ini, eh, jadi kita ambil yang sekiranya ya, kalau di yang pernah saya lakukan sendiri, jadi saya berawal dari berpegangan dengan asesmen PPI yang sudah ada, saya kolaborasikan dengan kurikulum untuk anak reguler dan carilah tema atau bahan ajar yang sekiranya bisa dimengerti untuk anak inklusi juga anak reguler. Nah, misalkan kita membuat tema tentang pembelajaran bencana alam, gejala alam ya. Nah, istilahnya kalau kita menerangkan saja itu di anak yang inklusi tadi, kalau tidak ada real, istilahnya gambaran yang dia sendiri gambar. dengan visual melihat, dia pasti akan kebingungan juga. Nah, ini kita pendekatan dengan saintifik yang kita sudah modif, istilahnya ini temanya, ini bahan ajarnya, ini bahasanya yang mau kita sampaikan itu mengena ke anak-anak. Jadi kita membuat saintifik, mengenalkan gunung berapi, mengenakan banjir. Jadi anak-anak yang inklusi tadi itu tidak hanya mendengar, melihat, bisa juga dia penasaran, dia akan pegang, mau menanyakan. Nah, itu kan istilahnya interaksi yang bagus, Bunda ini. Yaitu yang dimaksud Iya, dengan modifikasi materi ya, kayak gitu. betul. Anak regular pun juga tentu senang juga ya Bunda Lilis, dalam arti ikut memegang gitu, ikut seperti misalnya kita temanya tadi gejala alam kan ada pasir seperti itu ya, Ya, kita ya sambil memegang pasir halus, ada yang kasar seperti itu ya Bunda Lilis ya. Kalau ya. modifikasi berarti RPPH-nya di TK Aurika anak regular dengan anak berkebutuhan khusus beda atau sama Bunda? Kita membuat RPPH yang sebisa mungkin enak di bundanya, juga bagus untuk penerapannya di muridnya, di peserta didik. Ya, misalkan dalam satu RPPH, kebetulan 3 tahun yang lalu Aurika kedatangan asesor badan agregasi, kita juga sudah sharing mengenai RPPH untuk sekolah inklusi seperti apa dan sudah saya sampaikan. Jadi RPPH-nya di Aurika itu satu RPPH yang di dalamnya ada materi juga untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga lengkap dengan penilaiannya seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Bunda Lili. Sekarang saya mau tanya nih, modifikasi sarana prasarana itu yang seperti apa ya Bunda? Sarana prasarana ini ada hubungannya dengan keterkaitannya layanan ya, layanan yang ada di Aurika selain Ya, ruang sarana ya. belajar. Ya, jadi di sini ada ruang sumber yang tadi sempat saya sampaikan, ada Ya, ruang sumber, ada apa ruang sensori integrasi di lantai atas seperti itu. Jadi insya Allah kalau sarana prasarana di sini sudah memadai Bunda ini. oke. Terima kasih Bunda Lilis. Ya, jadi selain ada kelas-kelas, ada kelas-kelas TKA, TKB dan KB, kita juga punya ruang-ruang tadi ya Bunda ya, ada ruang sumber, ada ruang sensori integrasi. Ruang Ya, sumber adalah ruang terapi ya Bunda ya. ya betul sekali. Ya, kalau untuk modifikasi pengelolaan kelas, Bunda, itu seperti apa ya? Kalau modifikasi pengelolaan kelas, karena di sini itu kan dalam satu kelas ada keberagaman anak. Jadi sangat luar biasa kalau kita bicara dengan pengelolaan kelas. Anak dengan berkebutuhan khusus atau inklusi kadang terdistrak dengan sesuatu yang istilahnya yang membuat mereka tidak nyaman, tidak tenang,
berisik ya. Jadi untuk pengelolaan kelas kita punya setting kelas Bunda ini. Jadi kelas itu di model untuk meja kursinya ya di model seperti huruf U. Jadi bundanya ada di tengah. Anak-anak yang tadi yang berkebutuhan khusus itu ditaruh di depan sendiri supaya bisa terhandle. Kali anak itu tadi lari ataupun dia dari segi pendengarannya dia kurang maksimal, tidak memperhatikan komposisi anak reguler dan anak inklusi. Nah, itu yang setting mengenai tempat duduk. Untuk lingkungan sendiri kita usahakan ruangan itu nyaman, dalam arti di sini itu kan menghindari ke apa ke di sini kadang anak-anak Iya, kecil berlarian terus apa teriak-teriak. Jadi iya, di sini bundanya juga sangat luar biasa mengkondisikan, diusahakan untuk ruangan tetap apa istilahnya tetap tenang, karena dalam tenang. yang tidak tenang nanti anak-anak yang dengan gangguan autism ya, dengan ada Ya, suara apa anak yang lari dia pasti ikut lari karena dengan lingkungannya yang tidak kondusif tadi. Nah, betul Bunda. itu sendiri kita usahakan ada gambar-gambar yang istilahnya bisa membuat mendistrak anak, jadi anak bisa tidak fokus lihat kanan kiri ataupun dia apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu ndomblok lihat Tidak sesuatu yang konsentrasi ya. ya Tidak konsentrasi konsentrasinya Bunda, betul. ya. Jadi fokusnya akan hilang. Nah ya, jadi kayak menghindari gambar-gambar yang tidak penting itu Bunda ini. Jadi itu yang dinamakan dengan modifikasi pengelolaan kelas. Oke. Ya, kalau begitu berarti eh, hiasan-hiasan di dalam kelas pun itu diminimalis ya Bunda ya. Karena untuk menghindari mengganggu ya, mengganggu pemandangan atau konsentrasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Seperti itu ya Bunda. Dan juga satu lagi Bunda, untuk pengenalan anak reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus itu bagaimana ya Bunda di TK Aurika? Bunda ini ya tadi Ya, sempat suaranya terputus. putus-putus ya? Enggak, Iya, tadi suaranya di putus tempat ya? saya, ya tempat saya sempat terputus. Bisa diulangi lagi Bunda ini pertanyaannya? Gimana Bunda ini bisa diulangi lagi pertanyaannya? Iya, saya ulangi ya Bunda. Di Ya. dalam kelas itu tadi kan Bunda Lilis bilang kalau ada gambar-gambar ataupun warna-warna itu akan mengganggu, mendistrak ya istilahnya, mendistrak anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk siswanya sendiri Bunda bagaimana mensosialkan ke anak yang reguler bahwa kalian ini di dalam satu kelas bukan anak reguler saja seperti itu bagaimana Bunda? Nah, ini Bunda ini jadi dari awal ya, waktu awal masuk kita sudah istilahnya saling perkenalan ya, kita mengenalkan teman yang satu dengan yang lainnya, dan ini sangat penting diperhatikan. Jadi di awal masuk kita juga menyampaikan kepada orang tua bahwa di sini tuh sekolah inklusif yang ada keberagaman anak-anak, terus kepada anak-anaknya juga. Jadi barangkali nanti menghindari kalau di kelas itu ada anak yang kurang paham. Jadi Ya, temanku seperti itu. Nah, nanti orang tuanya yang bisa menerangkan kepada si anaknya. Jadi sebelum masuk itu anak-anak itu kita kasih tahu kita punya teman kita hebat loh. Dia bisa ini, jadi kita sampaikan apa yang menonjol di apa di anak-anak tersebut. Misalkan si A yang anak gangguan pendengaran ya Bunda ini. Kadang itu ya, karena usia masih
masih usia kecil ya, mereka nggak paham kenapa Bunda kok pakai alat apalah itu yang kita Ya, terangkan dari biasanya awal. seperti itu. Ya, Ya, biasanya awal kan seperti dari itu, Bunda. awal. Jadi menghindari nanti di dalam kelas. Nah, dari situ tadi Bunda ini eh, di sekolah Aurika juga kita ada istilahnya muatan lokal yang di situ itu ada menampilkan tutor sebaya Bunda ini. Jadi anak-anak yang sebelum masuk di pembelajaran awal ya, di ajaran baru maksudnya kita istilahnya cari anak-anak yang sekiranya yang lebih dari teman-teman yang lainnya, kita kasih tahu. Ini nanti barangkali ada temanmu si A yang dia itu nggak paham, kasih tahu ya. Kalau ini tuh seperti ini, misalkan ini si B, dia dengan gangguan pendengaran. Nanti kalau Bunda menerangkan, dia nggak tahu, kasih tahu ya, dampingi dia ya, kayak gitu. Dan alhamdulillah Bunda ini itu terjadi waktu saya mengajar di TKB sih, waktu pelajaran siapa yang mau bernyanyi gitu ya, dia nggak paham karena temannya maksudnya mau maju ke depan untuk bernyanyi karena dia nggak paham ikut-ikutan angkat tangan, nggak mau kan dia ikut maju, tapi begitu maju Ya, bingung dia. Akhirnya teman-temannya yang istilahnya yang sudah saya arahkan untuk jadi tutor sebayanya, ngajak dia bernyanyi, jadi mendampingi dia untuk bernyanyi. Dari situ timbullah empati ya, timbullah empati, sosial, jiwa sosial yang tinggi, dan itu sangat luar biasa. Jadi itu yang diterapkan di sekolah Aurika. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada istilahnya anak reguler dan anak inklusi itu yang, oh ini temanku kok seperti ini sih. Enggak, semuanya kompak, saling membantu, saling mengerti benda ini. ya. Itu dari segi siswanya ya, Bunda. Kalau dari Ya. segi orang tuanya, apakah di TK Aurika itu ada parenting seperti itu ya? Kalau tempat apa namanya bahasanya sekarang itu. Ya, kalau parenting di 1 bulan sekali ada parenting online Bunda ini, dan untuk orang tua yang berkebutuhan khusus kadang kita ada parenting istilahnya parent support lah istilahnya untuk Ya, orang tua. Di situ banyak ilmu yang kita bagikan untuk orang tua seperti itu Bunda ini. ya seperti yang Bunda Lilis tadi pernah sedikit sebutkan orang tua menjadi guru tamu itu seperti apa ya, Bunda? Mungkin mama-mama di sini pengen penasaran ya. Iya, um, itu masuk di kelas inspiratif ya Bunda ini ya. Jadi anak-anak itu kalau melihat bundanya yang mengajarkan sesuatu hal yang biasa, Iya, luar biasa. Nah, kalau misalkan suatu saat tiba-tiba kejutan nih ya, yang sudah kita programkan di program semester guru tamu sebagai orang tua kan nanti dari komite itu nanti menunjuk lah istilahnya siapa yang mau. Nah begitu masuk di kelas mereka akan sebisanya mungkin ada yang ini mama-mama jago masak bisa ngasih pembelajaran bermain bermain peran bisa mikro bisa makro dengan anak-anak. Nah, orang tuanya yang jadi dokter bisa datang, dia menyampaikan dokter itu seperti apa. Nah, itu nilai plusnya anak-anak sangat luar biasa. Dia akan, wow hebat sekali mamaku. Ternyata mamaku itu seperti bunda. Dan itu di Aurika tidak memandang dari segi apapun, semuanya bebas untuk kontribusi. Kalau mereka mau jadi guru tamu, silakan seperti itu Bunda. ya itu merupakan daya tarik juga ya Bunda ya. Ya. Di TK Aurika ya, betul. Apa program unggulan sih Bunda yang di KBTK Aurika ini? Kalau program unggulan selain program yang sudah ada di Aurika, alhamdulillah Bunda ini sekarang berjalan program spesial, program unggulan sangat luar biasa, program Abimah Bunda ini. Abimah itu aku Apa bisa itu Bunda? mandiri. Oh, aku bisa mandiri. Contohnya seperti apa ya Bunda?
Bima aku bisa mandiri. Nah, dari sini itu kembali lagi ya ke konsep kita belajar, merdeka belajar, membuat anak-anak senang. Anak-anak di sini hebat, tidak hanya dengan potensi kognitifnya yang digali, tapi kemandirian juga. Kemandirian yang baik untuk saat ini juga untuk jenjang ke depannya setelah dia lulus di TK Aurika. Jadi ini sangat luar biasa sekali, apalagi dengan anak-anak inklusi Bunda ini ya. Ya, Ya ini kadang bukan rahasia lagi kalau dengan anak-anak istimewa, anak-anak inklusi orang tua sukanya melayani. Jadi anak itu iya betul. sedikit-sedikit dilayani kayak gitu. Nah, dengan program Abima ini diharapkan nanti anak-anak lepas dari Aurika semakin masuk ke jenjang berikutnya dan bertumbuh, nanti dia semakin mandiri, Bunda ini. Jadi ini bisa dalam bentuk materi kita aplikasikan ke budi pekerti, perbuatan yang baik. Biasa kita lakukan di hari Jumat ataupun Sabtu. Kegiatan membantu pekerjaan di rumah, perbuatan baik, misalkan membantu mama lipat-lipat jemuran. Nah, itu kan bagus untuk Ya, selain apa ya? selain motoriknya ya Kemandirian, Bunda ya. ya, motoriknya juga. Selain melatih Seperti itu. motoriknya juga, ya. Terus nanti bisa dibawa di sekolah kalau di rumah sudah baik ya, misalkan sebelumnya kita sampaikan ke orang tua, Ibu ini ya Abima tujuannya seperti ini, nanti yang kita harapkan seperti ini. Nah, karena di rumah sudah bagus, nanti ikutlah di sekolah. Jadi untuk yang anak kakak TKB sudah berjalan ya Bunda ini ya, jadi kita Ya, bikin tiket, ya, piket ya. di dalam kelas ya. Ya, Salah jadi satunya anak-anak itu Abima di TKB. bilang hari ini piketnya siapa ya Bunda, siapa yang menyapu lah. Akhirnya sesuatu yang dari rumah sudah bagus dibawa ke sekolah. Jadi anak-anak yang biasanya buang sampah di kelas tuh dia akan malu dengan sendirinya. Jadi ikut menjaga kebersihan kelas. Dibuanglah di tempat sampah. Jadi kemandirian itu sangat-sangat penting dan di sini terprogram terintegrasi dengan kegiatan anak-anak di rumah. Seperti itu Bunda. Iya, juga Selain mengajarkan tanggung jawab ya Bunda ya. ya, Mengajarkan tanggung jawab sejak dini, betul. Karena kan tanggung jawab itu sampai besar itu sangat sangat penting dan membentuk anak berkarakter. betul Ya, sekali. kegiatan ekstra apa Bun yang diselenggarakan di KBTK Aurika? Oh, tadi Bu Nani sebelum saya jawab yang ini, ada satu lagi program unggulan, yaitu Ngaji Oke, Morning. apa? Ini, Oh ya, ya. Ngaji Morning ya. Jadi di sini itu tiap pagi sebelum pembelajaran dimulai setengah 8, anak-anak akan melakukan ngaji morning Bu Nani. Jadi ngaji morning di sini itu ada hafalan Asmaul Husna, surat pendek dan hadis-hadis yang pendek, hadis pendek ya yang sehari-hari, misalkan kayak hadis kebersihan, makan dan minum, terus sama surat-surat pendek. Selain itu dengan mengaji Iqra Bunda ini. Nah, itu yang kita harapkan anak-anak akan dengan adanya ngaji morning itu istilahnya mengasah kemampuan kecerdasan spiritual mereka. Iya. Jadi mereka terbiasa untuk mengaji, melakukan sesuatu dengan berdoa. Terus diharapkan nanti keluar dari Aurika juga dia anak-anak sudah bisa baca Asmaul Husna Bunda ini, jadi keren kan, masih Iya, kecil berarti segini sudah membangun bisa. membangun imtaknya ya Bunda ya, iman dan takwanya, betul. Betul sekali Bunda. Iya, kita harus membuat anak-anak itu belajar agama sejak dini ya Bunda. Karena kalau tidak seperti itu, karena ya itu tadi bersangkut pautan Bunda kan, aku bisa mandiri dengan ngaji morning itu kan ada sangkut pautnya. Kalau anak yang imannya kuat dan takwanya kuat pasti mempunyai karakter yang bagus juga. Ya, Seperti itu ya Bunda ya. Betul Ya. sekali Bunda ini. Ada lagi Bunda program unggulan di KBTK Aurika?
Sementara itu dulu Bunda ini cuma selain program unggulan di sekolah juga programnya ada juga loh Bunda ini, selain itu selain program unggulan. Jadi mengenai pembelajaran di hari Jumat itu Bunda ini kita ada istilahnya Jumat bersih ya. Terlepas dari Abima, jadi Jumat bersih itu tadi anak-anak itu semuanya bersih-bersih kelas, bersih-bersih perlengkapan sekolahnya seperti itu. Terus ada pojok literasi Bunda ini di hari Jumat, di hari Sabtu. Jadi anak-anak datang senam ya, senam terus ada pojok literasi, pojok literasi. Jadi anak-anak dikenalkan dengan istilahnya literasi awal. Meskipun belum bisa baca, anak-anak kan kalau dengan terbiasa dengan literasi ada ketertarikan melihat gambar, akhirnya ingin membaca seperti itu Bunda ini. Mereka kan akan penasaran ya Bunda, ini bacanya apa seperti itu. Ya. Betul sekali. Itu tadi program unggulan di KBTK Aurika, jadi ada literasi, ada ngaji morning, ada Abima ya Bunda ya, ada Jumat bersih, dan ada senamnya juga. Ada. Sekarang kalau kegiatan ekstrakurikulernya apa ya Bunda? Untuk kegiatan ekstrakurikuler di sini ada bermain angklung sama menari Bunda ini. Jadi kenapa sih kita pilih mainan angklung? Jadi pertama karena di sini kan anak-anak dengan keberagaman ya. Jadi angklung ini sangat-sangat bagus sekali untuk melatih motoriknya, konsentrasinya, mengenal konsep, dan juga untuk anak yang gangguan dengar bisa menstimulus karena itu kan mendengarkan bunyi-bunyian ya. Mendengarkan bunyi-bunyian itu tadi, jadi anak-anak itu untuk menstimulus pendengarannya, mendengarkan nada tinggi, nada rendah, kayak gitu Bunda nih. Sama kerjasama ya Bunda, itu kan kerjasama. Kerjasama dan sosial emosionalnya mereka dibutuhkan di situ kalau kita bermain angklung, karena kan kita tidak bisa bermain angklung sendiri, harus dengan tim. Ya, mengajari ini yang nomor 2 untuk si A, si B, jadi kita ngajari tuh bagaimana kerja tim itu kita harus istilahnya diajari menunggu, harus mengajarinya kekompakan juga. Ya. Fokus juga ya. Selain angklung juga itu ada nari Bunda ini. Jadi kita pernah mencoba sih pada awalnya menari itu untuk anak-anak yang reguler saja. Tapi saya tuh pernah penasaran sih Bunda ini. Jadi anak-anak ada hambatan lain saya ikutkan. Jadi itu ternyata bisa bagus sekali. Jadi menari itu dengan latihan keseimbangan anak-anak itu tadi ya, untuk misalkan anak dengan gangguan konsentrasi ya atau vestibular itu nanti dia bermain keseimbangan menari itu nanti bagus juga untuk motoriknya juga dia. Jadi itu yang ada diberikan. Itu tadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di KBTK Aurika ya Bunda. Jadi dengan mengenal seni juga mereka ya, mengenal seni dan menstimulus tidak hanya anak yang berkebutuhan khusus juga Bunda, anak reguler pun juga akan terstimulus dengan seni itu tadi, karena seni itu bisa membangkitkan kreativitas anak, bisa menumbuhkan kreativitas anak. Betul sekali Bunda. Iya, saya lanjut ya Bunda. Bagaimana prosedur bila ingin mendaftar di KBTK Aurika itu? Prosedurnya Bunda. Tadi sekilas sudah saya sampaikan di depan ya Bunda. Jadi kita nggak langsung menerima. Jadi kita lakukan asesmen dulu yang tujuannya melihat barangkali anak-anak yang mau masuk sini itu ada hambatan terus model pembelajaran di kelas, misalkan ada anak yang ternyata di saat dia waktu kita asesmen ternyata dia itu sudah bisa semuanya ya, istilahnya tahapannya di usianya sudah bisa, jadi kita nanti yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak, jadi di anak yang kemampuannya sudah sampai, bisa juga melebihi, nanti kita selingi untuk meningkatkan lah istilahnya, peningkatan tidak saklek dengan materi yang sudah ada.
Nah, itu pentingnya asesmen dan apa istilahnya pada awal masuk Arika kita terapkan seperti itu. Jadi nggak langsung masuk gitu Bunda ini. Jadi istilahnya dites dulu ya Bunda. Nah, Ya, asesmen. asesmen betul. Kan mungkin para orang tua tidak tahu asesmen itu seperti apa gitu. Walaupun yang anak reguler pun juga ya Bunda ya. Betul sekali Bunda ini. Jadi kadang tuh kalau dilihat sepintas anak itu tidak mengalami hambatan apa-apa, tapi di tengah perjalanan pada Ya, bulan-bulan kedua, ketiga, loh ternyata anak ini lemah di sininya, ya. ini ada hambatan di sininya, seperti itu. Dan kan kadang orang tua juga tidak tahu ya Bunda ya. Iya. Jadi dari asesmen itu tadi hasilnya kita sampaikan barangkali dari checklist yang kita lakukan itu harus dirujuk ke tumbuh kembang seperti itu Bunda ini. Jadi apa yang kita nanti lakukan di kelas nanti istilahnya kita tidak salah karena sudah ada dari tahapan berikutnya yang dari tumbuh kembang yang menyatakan anak ini mengalami hambatan di sini. Jadi kita ngasih pembelajaran itu bisa sesuai. Oh begitu ya Bunda. Jadi yaitu tadi memberikan pengajaran atau pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Iya betul. Seperti apa namanya aspek yang ada di TK Aurika yaitu Merdeka Belajar ya Bunda ya. Betul sekali. Bagaimana Bunda suka duka mengajar di sekolah inklusi? Nah, kalau suka duka ini saya apa ya luar biasa sekali kalau boleh bercerita di awal waktu saya mengajar kebetulan saya hampir kurang lebih 11 tahun di sini Bunda ini banyak suka dukanya. Pada awalnya saya melihat saya mengajar di sini itu benar-benar kaget karena apa yang selama ini saya lihat di luar di lingkungan keluarga saya itu tidak seperti yang saya alami di tempat kerja. Jadi subhanallah luar biasa saya banyak-banyak bersyukur ya. Nah, seiring berjalannya waktu saya mulai belajar mengenai keinklusian dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya rasa mengajar di sekolah inklusi khususnya di sekolah Aurika itu sangat-sangat menyenangkan Bunda ini. Jadi kita bisa pertama bisa bersyukur ya banyak-banyak bersyukur terus kita tidak hanya melihat sesuatu itu di atas baik semuanya, ternyata masih ada istilahnya yang butuh kita kerjakan untuk anak-anak spesial ini. Itu sangat luar biasa. Oke. Yang terakhir ya Bunda Lilis, harapan ke depan Bunda Lilis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di BTK Aurika. Harapan saya kebetulan sekolah Aurika ini salah satu sekolah piloting di Surabaya untuk TK-nya ya Bunda ini. Harapan saya punya 3 harapan ini. Pertama, harapan untuk anak didik saya ya, semoga selesai di jenjang TK Aurika ini mereka akan diterima di masyarakat, mereka akan tetap istilahnya Percaya diri ya Bunda. Percaya diri dalam segi apapun, anak-anak tetap bersemangat, terus semakin lebih baik lagi. Dan tentunya harapan untuk yayasan, untuk tempat saya bekerja, semoga apa yang selama ini kita lakukan bersama teman-teman dan apa yang kita lakukan bersama dengan anak-anak didik kita itu membawa sesuatu yang lebih baik lagi, semakin bagus lagi. Kita bertahan menjadi sekolah piloting dan insya Allah semoga Allah mengabulkan menjadi sekolah penggerak ini, sekolah penggerak untuk inklusinya. Karena TK-nya belum ada, betul. Di Wonocolo baru Aurika ya.
Dan yang Ya, ketiganya, untuk diri saya sendiri, semoga saya bisa membersamai anak-anak eh, sampai ya sampai yang di atas sana. Kalau memang saya sudah nggak bisa di sini, tetap membersamai anak-anak sebisa mungkin. Itu ya, Bunda Lili. ya, semangat Bunda Lilis. Terima kasih Ya, atas penjelasannya tentang TK BTK Inklusi Aurika, ya. supaya mama papa hebat di luar sana bisa mendaftarkan putra putrinya Ananda yang hebat pula bisa masuk ke KBTK Aurika kita. Ya, terima kasih Bunda Lilis. Sama-sama Sampai Bunda jumpa lagi. Lili. Sampai jumpa semuanya, sahabat Aurika, Papa Mama hebat. Terima kasih Bunda Heni. Terima kasih Bunda.